Akhir-akhir ini gerakan literasi nasional maupun gerakan literasi sekolah sedang digaungkan oleh pemerintah dan Balai Bahasa Provinsi Bali sudah mencoba menyusun pedoman integrasi literasi. Balai Bahasa Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa. Sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada, senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat kembali hadir menemani sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesasaan kepada masyarakat. Siaran Bincang Bahasa dan Sastra disampaikan melalui Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, Balai Bahasa Provinsi Bali merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang bertanggung jawab kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Balai Bahasa atau Kantor Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala Balai Bahasa dan seorang Kepala Kantor Bahasa. Salah satu tugas dari Balai Bahasa atau Kantor Bahasa adalah melaksanakan pengembangan dan pembinaan bahasa. Untuk membahas hal itu, di Studio Subasita sudah hadir Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali. Beliau adalah Bapak Toha Masum, SAG, MAG, yang nanti saya akan ajak berdiskusi, berbincang-bincang tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Selamat datang Pak Toha di Studio Subasita. Selamat datang Pak Sutrisna. Ya, senang sekali kami bisa menghadirkan Bapak. Bapak bisa meluangkan waktu untuk sedikit berbagi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Namun sebelum kita beranjak ke kegiatan, mungkin terlebih dahulu bisa saya tanyakan, karena Bapak di awal karir Bapak mengawali di Balai Bahasa Jawa Timur, Pak, ya, kalau saya tidak salah. Betul. Kemudian pindah ke Papua. Maluku dulu. Oh, Maluku dulu. Mungkin Bapak bisa sedikit cerita. Oh, begitu. Ya. Baik, Mas Trisna. Jadi pada tahun 2002 kami bertugas di Balai Bahasa Surabaya waktu itu, dan sekarang sudah berubah menjadi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Iya. Ya. Saya bekerja di sana atau bertugas di sana selama kurang lebih 9 tahun begitu. Kemudian kami ditugasi ke Maluku, ya di sana kurang lebih hampir 4 tahun. Kemudian di Maluku itu sudah masih kantor, Pak, ya? Ya, masih kantor seperti itu. Berarti Bapak ke Maluku sebagai kepala kantor di sana, ya? Sebagai kepala kantor. Ya. Kemudian ditugasi lagi bertugas di Balai Bahasa Papua. Di sana kurang lebih hampir 3 tahun. Ya, kemudian setelah itu kami diberi tugas di Balai Bahasa Provinsi Bali sampai dengan saat ini, seperti itu, Pak Sutrisna. Nah, itu berarti Bapak sudah pernah berada di 4 balai dan kantor, Pak, ya? Ya. Pertama Jawa Timur, kemudian Maluku, Papua, dan terakhir di Provinsi Bali. Mungkin Bapak bisa sedikit bercerita karakter atau perbedaan masing-masing balai itu. Bagaimana, Pak? Kalau Balai Bahasa Provinsi Bali itu balai yang berdiri kurang lebih pada tahun 1999, ya, bersama dengan Balai Bahasa Papua dan balai-balai yang lain. Pokoknya selain Balai Bahasa Provinsi Bali, kemudian Balai Bahasa Provinsi Makassar dan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Bahasa Surabaya waktu itu berdiri sama dengan balai yang lain seperti Balai Bahasa Papua, terus kemudian Balai Bahasa
Jawa Tengah, Balai Bahasa Jawara dan yang lain-lain. di Sumatera Kemudian juga. disusun kemudian disusul oleh kantor bahasa seperti kantor bahasa Provinsi Maluku, Iya. kemudian Ya, ada kantor bahasa Banten juga. Banten juga dan NTB lain-lain. juga dan yang lain. NTB tidak. Kalau NTB sama dengan Balai Bahasa Jawa Timur, namun masih namanya kantor. Ya, Iya ya, seperti tapi itu. statusnya masih kantor. Masih Iya. kantor seperti itu. Baik. Kemudian terkait dengan masalah perbedaan, ya tentu di setiap wilayah kan punya budaya sendiri-sendiri. Nah, misalkan Maluku dengan Papua tentu berbeda ya, karena Iya, betul, budayanya betul. juga berbeda-beda dan berlainan seperti itu. Kalau di Maluku ya, kalau yang saya ketahui mereka itu seneng bernyanyi begitu. Jadi suaranya nyaring-nyaring. Iya, betul, Jadi betul, banyak penyanyi-penyanyi yang baik, yang suara baik itu Berasal dari sana, Maluku itu. dari Maluku ya. Oleh karena itu di Maluku itu provinsinya punya slogan ya, Maluku kota musik seperti itu. Ambon kota musik Iya, khususnya iya, ya. Ambon Ambon kota musik, Ambon betul, kota betul. musik ya. Iya. Kemudian kalau di Papua ada budaya yang saya sukai, itu budaya mob begitu. Apa itu, Pak? Ya, mob itu semacam kayak stand up comedy lah seperti itu. Iya, Jadi iya. semacam cerita berkelakar, terus kemudian yang bertujuan untuk menghilangkan rasa lelah karena penat dengan pekerjaan sepanjang itu. Jadi dengan mob itu masyarakat akan tersegarkan, tercerahkan kembali seperti itu. Ya, kreativitas juga bisa tersalurkan di sana, Ya, Pak, betul. Kreativitas itu yang saya sukai begitu. Seperti itu. Iya. Dan juga budaya bersastra masing-masing tempat itu kan berbeda-beda, Pak ya. Ya, berbeda-beda. Ya, mungkin masing-masing tempat itu juga memiliki ciri khas sendiri dalam konteks sastra itu. Iya, ya kalau di wilayah Timur terkait dengan masalah bahasa itu banyak ya. Jadi, jumlah bahasa lokalnya, bahasa daerahnya banyak, Pak ya. Ya. Di Papua, terus kemudian di Maluku itu bahasanya kan ratusan ya. Kayak seperti di Papua itu ketika saya bertugas di sana ada kurang lebih 400 bahasa lebih begitulah. Itu ada kemungkinan masih terus bertambah lagi ya, mengingat ada beberapa data kebahasaan yang memang belum diambil diungkap, ya. Seperti Betul. itu. Jadi itulah perbedaan antara di Papua, kemudian di Jawa, dan kemudian juga di Bali itu bahasanya. Tapi dari beragam bahasa yang banyak itu disatukan oleh bahasa Indonesia. Jadi yang mengikat perbedaan dari Aceh sampai dengan Papua itu bahasa Indonesia. Itu yang mengikat, bukan etnis dan juga bukan budaya, tapi bahasa Indonesia yang mengikat. Betul. Nah, sekarang kita kembali ke kegiatan yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Balai Bahasa ini merupakan unit pelaksana teknis atau dalam bahasa lainnya mungkin cabang begitu Pak ya dari Kementerian Pendidikan yang sekarang bernama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, yang saya sampaikan tadi juga salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa adalah pengembangan dan pembinaan bahasa. Hal ini tidak bisa kita lepaskan dari gerakan literasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Begitu kan Pak ya? Betul. Nah, akhir-akhir ini gerakan literasi nasional maupun gerakan literasi sekolah sedang digaungkan oleh pemerintah dan kita sebagai bagian dari pemerintah juga sangat mendukung program itu. Bagaimana Bapak melihat ini? Betul Pak Sutrisna. Jadi gerakan literasi, ya, program literasi itu termasuk program atau proyek yang sangat ambisius seperti itu di pemerintahan kita Pak Man. Namun
memasuki tahun ke-6 ya sejak dicanangkan atau sejak digulirkan sebagai tindak lanjut dari Permendikbud nomor 23 tahun 2015 Gerakan Literasi Nasional atau sering kita sebut dengan GLN, gerakan GLN seperti GLN, itu ya. Belum menunjukkan hasil yang menggembirakan atau memuaskan seperti itu. Hal ini bisa kita buktikan bahwa berdasarkan survei PISA tahun 2019 posisinya masih berada di bawah, masih memprihatinkan seperti itu. Dan hal ini juga bisa menunjukkan kepada kita bahwa budaya literasi anak Indonesia masih rendah, ya, masih rendah seperti itu, ya. Dan ini anak-anak yang kita ini nanti akan menjadi tidak hanya sekadar menjadi pemimpin bangsa ini, tetapi juga akan menjadi anak-anak bangsa yang kuat dalam sumber daya manusianya. Betul. Nah, sekarang dari pandangan Bapak, apa yang menjadi kendala dari pelaksanaan GLN ini, Pak? Yang menjadi kendala sebetulnya banyak ya. Ada mungkin dalam kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa saja kaitannya. Yang pertama dari sisi hulunya, ya, dari sisi hulunya atau tingkat hulunya terkait dengan masalah penyediaan bahan bacaan literasi ini. Kalau saya melihat baik di sekolah maupun di masyarakat, buku-buku yang tersedia ini masih sangat-sangat terbatas macam itu. Hal ini bisa kita lihat dan bisa kita amati di sekolah-sekolah. Ya, memang perpustakaannya masih kurang, sangat terbatas, dan ini menjadi persoalan, menjadi masalah, dan itu selama ini dijadikan sebagai salah satu biang keladi rendahnya membaca siswa semacam itu. Ya, di samping itu buku-buku yang tersedia di kalau toh ini masalah yang kedua ya, kalau toh buku itu tersedia di dalam masyarakat, kemudian juga di sekolah, masalahnya adalah buku yang tersedia itu kurang tepat, kurang sesuai. Bukan cerita-cerita yang menarik seperti itu, dan buku-buku yang tersedia itu lebih banyak ditulis dalam perspektif orang dewasa begitu. Padahal itu harusnya bacaan untuk anak-anak begitu, Pak ya. Untuk anak-anak. Dan inilah yang sebetulnya perlu kita perbaiki, kita benahi semacam itu, Pak Man. Sebetulnya Badan Bahasa sudah sejak tahun 2015 secara resmi telah melaksanakan program penyediaan bahan bacaan literasi bagi masyarakat. Sejak tahun 2016 Badan Bahasa telah menyusun sejumlah kurang lebih 748 judul buku bahan bacaan literasi, dan itu sudah dikembangkan dan sudah diadaptasi dalam bentuk komik, dalam bentuk buku suara, dan dalam bentuk digital begitu, dengan rincian 361 buku itu sudah diadaptasi dalam buku digital. Terus kemudian 60 buku itu diadaptasi dalam bentuk komik, dan 13 buku itu diadaptasi dalam bentuk buku suara bagi kaum disabilitas. Dan buku-buku seperti inilah yang saya pikir perlu dikembangkan lebih lanjut, Dan tampaknya juga Badan Bahasa dalam Renstra tahun 2020 sampai dengan 2024 juga masih melanjutkan program ini, dan
tahun 2001 sudah fokus ya, sudah berkonsentrasi pada buku-buku, penyediaan buku-buku bagi anak-anak PAUD dan anak-anak SD seperti itu. Kalau buku yang diterbit tadi Bapak sampaikan bahwa tahun ini berfokus pada buku-buku untuk bacaan anak siswa SD dan PAUD. Kalau yang sebelumnya yang sudah diterbitkan atau dibuat oleh Badan Bahasa itu juga sudah disesuaikan sesuai umur itu ya Pak ya? Ya, sebetulnya ada beberapa yang sudah disesuaikan. Ya, ini mungkin ke depan perlu terus dikembangkan, ditingkatkan, termasuk juga tema-temanya Mas Man. Jadi tema-temanya saya pikir juga bisa dikembangkan, diselaraskan dengan tema-tema buku pelajaran yang ada di sekolah, sehingga buku itu bisa bisa berintegrasi dengan pelajaran di sekolah begitu Pak ya? Betul, sehingga itu akan dianggap penting bagi siswa. Kalau sudah dianggap penting, tentu siswa juga akan tertarik, termotivasi untuk membaca. Dan saya yakin dengan tersedianya buku-buku yang memiliki karakter seperti itu akan memotivasi anak untuk gemar membaca, akan gemar membaca seperti itu. Dan tentu kecakapan literasi ke depan lambat laun akan berangsur-angsur membaik seperti itu Pak Man. Nah, tadi Bapak sampaikan itu masalah yang kita lihat dari sisi hulunya. Iya, sisi hulunya. Sekarang kalau dari sisi hilirnya, kendala apa saja yang bisa Bapak lihat? Ada dua hal nih yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan kendala yang menjadi persoalan yang saya pikir perlu kita pikirkan bersama, perlu kita benahi bersama. Yang pertama berkaitan dengan monitoring dan evaluasi serta pendampingan program literasi, khususnya kaitannya dengan bimbingan teknis bagi guru yang berkaitan dengan calon literasi seperti itu. Jadi bimbingan teknis calon literasi bagi guru dan juga masyarakat itu perlu diperbaiki, perlu diperbaiki ya semacam itu. Yang terjadi selama ini kan monitoring dan evaluasi serta pendampingan itu belum dilakukan sepenuhnya. Ini yang dilakukan oleh kawan-kawan balai, termasuk juga mungkin instansi yang lain atau UPT yang lain, itu belum maksimal begitu. Yang terjadi selama ini begitu program Big Tech calon fasilitator literasi ini dilaksanakan, pelibatan pengawas itu dianggap sudah selesai, dan kemudian program itu diserahkan kepada sekolah dan masyarakat. Dan ini tentu akan membuat guru-guru dan para penggerak literasi di masyarakat akan kebingungan semacam itu. Bingung tentu ya, karena program tidak ada pendampingan, tidak ada pendampingan sama sekali seperti itu. Jadi memang perlu terus didampingi sebetulnya itu. Jangan kemudian kita biarkan, kita serahkan kepada sekolah. Nah, ini yang akan terjadi, nanti program akan mandek. Ya, kayak bagaikan hangat-hangat tai ayam begitu. Ya, Kepala Badan sering menyampaikan terkait dengan hal itu, jangan sampai hal ini dilakukan dengan gaya hit run run. Sekali pukul kemudian lari seperti yang peragakan oleh aktor Chuck Norris itu. Dan peragaan semacam ini saya pikir tidak tepat dalam pengembangan program literasi, karena pengembangan program literasi dalam rangka meningkatkan kecakapan literasi itu butuh waktu dan perlu kesabaran dan ketelatenan semacam itu. Betul. Mengapa ini perlu ketelatenan dan kesabaran?
tentu karena yang namanya literasi itu investasi jangka panjang, investasi jangka panjang, tidak bisa kita nikmati mungkin 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, ini puluhan tahun. Ya kalau kita melihat negara-negara maju, seperti Amerika, Finlandia, terus kemudian juga Singapura, itu menikmati hasil investasi literasi itu setelah lebih dari 10 tahun melakukan perubahan-perubahan, perbaikan mulai dari hulu sampai dengan hilir. Seperti itu, Mas Man. Ini yang pertama persoalan yang saya pikir perlu juga menjadi pemikiran bersama untuk kita perbaiki, perlu kita benahi. Kemudian yang kedua, terkait dengan keterlibatan para pemangku kepentingan pendidikan khususnya. Jadi yang terjadi selama ini, para pemangku kepentingan pendidikan ini tidak terlibat secara penuh. Mereka tidak berkolaborasi, bersinergi dengan baik. Yang terjadi selama ini kan berjalan sendiri-sendiri, padahal yang namanya program literasi itu program bersama yang harus dilakukan, tanggung jawab bersama yang harus dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan pendidikan di negeri ini. Apabila para pemangku kepentingan pendidikan, misalkan dinas pendidikan, kemudian pengawas, kepala sekolah, guru, itu terlibat dan bekerja dalam tugas masing-masing sesuai dengan porsinya, insya Allah akan terjadi perubahan-perubahan yang tentu menggembirakan semacam itu. Sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya betul, itu dua hal yang saya pikir perlu dipikirkan dan perlu dibenahi dalam rangka untuk memperbaiki program literasi. Yang pertama tadi berkaitan dengan pendampingan, monitoring, evaluasi dan pendampingan, kemudian yang ada kolaborasi di antara para pemangku kepentingan pendidikan khususnya semacam itu, Pak. Nah, tadi Bapak menyampaikan dari sisi orang atas begitu, orang dewasanya. Kemudian dari sisi anak-anaknya, si pelaksana literasi itu, kalau Bapak melihat budaya literasi pada anak-anak kita saat ini bagaimana, Pak? Kalau budaya saat ini ada beberapa sekolah yang memang sudah menerapkan budaya literasi dengan baik, mulai dari pembiasaan membaca buku sebelum pelajaran dimulai, 15 menit sebelum pelajaran dimulai, kemudian juga sudah dikembangkan dengan mengintegrasikan dengan mata pelajaran. Ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa sekolah, dan ini kalau kita kita dampingi dan bisa berlanjut terus menerus, itu akan baik dan hasilnya juga nanti akan menggembirakan. Jadi memang kondisi sebagian sudah bisa melaksanakan dengan baik, mulai dari mungkin membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, terus kemudian ada yang sudah mencoba untuk mengintegrasikan literasi sebagai pendekatan dalam pembelajaran. Ini sudah ada beberapa yang saya lihat, tapi belum semuanya, dan kami dari Balai Bahasa berkeinginan untuk menindaklanjuti, terus kemudian juga memantau, dan sebisa mungkin juga akan kita dampingi sehingga mereka bisa menjadi sekolah model. Dan sekolah model inilah yang nanti bisa kita kita pegang terus, kita awasi, dan bisa nanti akan kita jadikan pusat diseminasi terkait dengan integrasi literasi. Dan ini nanti akan kita kembangkan terus, tidak hanya di beberapa kabupaten di Bali, tetapi akan kita kembangkan ke kabupaten-kabupaten yang lain, dan tidak menuntut kemudian bisa direplikasi ke tingkat nasional seperti itu, Pak.
ini berkembang menjadi program nasional begitu Pak ya. Betul Pak Man. Nah, kalau melihat dari kondisi saat ini, kemudian melihat dari usaha pemerintah untuk menggalakkan gerakan literasi nasional, menurut pandangan Bapak, ke depannya bagaimana program ini? Apakah ini akan berhasil atau bagaimana? Ya tentu kalau program mulai dari hulu sampai dengan hilir itu bisa dilaksanakan dengan baik, ya perbaikan itu bisa dilaksanakan dengan baik, tentu ke depan tingkat literasi atau indeks literasi nasional kita akan meningkat. Ya, kaitannya dengan itu tadi Mas, integrasi literasi, Balai Bahasa Provinsi Bali sudah mencoba menyusun pedoman integrasi literasi yang sudah kita diseminasikan ke 3 kabupaten di Provinsi Bali ini, dan itu nanti setelah kita setelah kita canangkan, rencana akan kita kembangkan dan kita akan membuat sekolah model tadi ya, dengan mengintegrasikan literasi semacam itu. Nah, ini nanti ke depan kita tetap harus terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, para pengawas, kemudian kepala sekolah dan guru. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa apabila Dinas Pendidikan, kemudian kepala sekolah, terus kemudian pengawas dan guru itu terlibat dan bekerja dalam tugas masing-masing sesuai dengan porsinya, tentu ke depan saya yakinnya indeks literasi masyarakat kita itu akan meningkat semacam itu. Nah, sekarang pesan Bapak mungkin kepada anak-anak dulu, kemudian kepada masyarakat secara umum, kemudian untuk pemangku kepentingan supaya gerakan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Program-program yang sudah digulirkan oleh pemerintah, misalkan 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai, ini saya pikir program yang sangat bagus dan perlu terus diupayakan oleh sekolah ya, sehingga anak-anak ini terdorong untuk terbiasa membaca. Ya, tentu guru harus mendampingi begitu. Jadi jangan sampai anak dibiarkan ketika mereka membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, guru abai. Ya, ini tentu tidak efektif. Jadi betul. Mereka membaca tentu juga harus ditampingi, diberi motivasi, diarahkan, ini anak mau seperti apa. Ya, yang terjadi selama ini kan ketika guru meminta siswa untuk membaca, ya kemudian dibiarkan saja begitu. Ya, dibiarkan mau membaca apa tapi tidak didampingi, tidak diarahkan, tidak dimotivasi. Ya, tentu ini tidak efektif. Ini yang banyak terjadi ketika saya banyak bertanya kepada guru yang bersangkutan seperti itu. Tapi juga tidak semuanya. Ada yang sudah beberapa sekolah sudah melaksanakan dengan baik, hanya perlu terus didampingi, perlu perlu dimotivasi, termasuk perlu juga dievaluasi, Mas Man. Ya, betul, ini betul. Tadi saya sudah sampaikan di depan itu, evaluasi, monitoring dan pendampingan itu masih lemah dalam hal ini. Begitu. Ya. Seperti itu, Pak Man. Iya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kunci keberhasilan gerakan literasi nasional ini adalah kolaborasi, baik itu dari pemerintah dengan masyarakat yang meliputi orang tua dan anak. Jika kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik, tentu apa yang diharapkan bisa tercapai, begitu ya Pak ya? Ya, tentu di sini orang tua juga harus mendukung ketika sekolah sudah melaksanakan gerakan literasi dengan baik, tentu juga
pihak sekolah bisa mengomunikasikan dengan pihak orang tua, sehingga antara program yang ada di sekolah kemudian nanti bisa dikembangkan, kemudian dibiasakan di dalam keluarga. Di rumah. Ya, jadi memang apapun antara pihak sekolah kemudian pihak keluarga harus membahu terkait dengan masalah program literasi. Yang digulirkan oleh pemerintah. Iya. Pak Toha, menarik sekali pembahasan kita. Kalau sudah berbicara tentang literasi, sangat banyak yang bisa kita ulas di sini. Namun karena kita dibatasi oleh waktu, jadi pembahasan kita sampai di sini. Namun sebelum kita akhiri, mungkin Pak Toha bisa menyampaikan satu pernyataan penutup. Ya, baik, Mas Man. Dalam penutup ini saya akan menyampaikan pernyataan apabila program literasi mulai dari hulu sampai dengan hilirnya ini dilakukan dengan baik, dipantau dengan baik, dievaluasi juga dengan baik, tentu saya seyakin-yakinnya program gerakan literasi, indeks literasinya juga akan terus meningkat. Ya, setidaknya berangsur-angsur membaik ya. Ya, tentu juga akan meningkat ya, mengingat bahwa tadi pada awal diskusi dalam forum ini saya sampaikan bahwa budaya literasi masyarakat kita masih rendah, dan posisi ini dimulai pada tahun 1997 sampai dengan sekarang. Posisinya ini masih memprihatinkan, masih tetap ya. Ini kalau dalam bahasa agama hari yang lalu, masa yang lalu sama dengan masa sekarang atau saat ini orang-orang yang berlebih ya. Setidaknya saya sampaikan terkait dengan masalah pembenahan, perbaikan itu perlu diperhatikan. Lambat laun kita berjalan, namun pasti mulai dari hulu sampai dengan hilir ini nanti insya Allah akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat berarti dalam pergerakan literasi nasional ini. Oke. Baik, Pak Toha, terima kasih banyak. Sudah banyak yang Bapak sampaikan. Tadi sudah disampaikan harapannya seperti apa, kemudian kondisi saat ini seperti apa, dan semoga apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat untuk sahabat bahasa. Ya. Baik Pak Toha, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, kita bertemu lagi nanti di kesempatan yang lain dengan tema yang lain yang berbeda juga. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Toha. Sama-sama Pak. Baik sahabat bahasa, demikian tadi diskusi saya bersama Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, Bapak Toha Masum. Semoga apa yang kami diskusikan bermanfaat untuk sahabat bahasa, dan kita bertemu lagi dalam program Bincang Bahasa dan Sastra selanjutnya. Salam bahasa. Untuk kita. Salam bahasa. Sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada, senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat kembali hadir menemani sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesasaan kepada masyarakat.
Siaran Bincang Bahasa dan Sastra disampaikan melalui Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat Bahasa Balai Bahasa Balai Bahasa Provinsi Bali merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang bertanggung jawab kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Balai Bahasa atau Kantor Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala Balai Bahasa dan seorang Kepala Kantor Bahasa. Salah satu tugas dari Balai Bahasa atau Kantor Bahasa adalah melaksanakan pengembangan dan pembinaan bahasa. Untuk membahas hal itu, di Studio Subasita sudah hadir Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali. Beliau adalah Bapak Toha Masum, SAG, MAG, yang nanti saya akan ajak berdiskusi, berbincang-bincang tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Selamat datang Pak Toha di Studio Subasita. Ya, selamat datang Pak Sutrisna. Ya, senang sekali kami bisa menghadirkan Bapak. Bapak bisa meluangkan waktu untuk sedikit berbagi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Namun sebelum kita beranjak ke kegiatan, mungkin terlebih dahulu bisa saya tanyakan, karena Bapak di awal karir Bapak mengawali di Balai Bahasa Jawa Timur, Pak, ya, kalau saya tidak salah. Betul. Kemudian pindah ke Papua. Maluku dulu. Oh, Maluku dulu. Mungkin Bapak bisa sedikit cerita. Oh, begitu. Ya. Baik, Mas Trisna. Jadi pada tahun 2002 kami bertugas di Balai Bahasa Surabaya waktu itu, dan sekarang sudah berubah menjadi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Timur. Iya. Ya. Saya bekerja di sana atau bertugas di sana selama kurang lebih 9 tahun begitu. Kemudian kami ditugasi ke Maluku, ya di sana kurang lebih hampir 4 tahun. Kemudian di Maluku itu sudah masih kantor, Pak, ya? Ya, masih kantor seperti itu. Berarti Bapak ke Maluku sebagai kepala kantor di sana, ya? Sebagai kepala kantor. Ya, kemudian dipulasi lagi bertugas di Balai Bahasa Papua. Di sana kurang lebih hampir 3 tahun. Ya, kemudian setelah itu kami diberi tugas di Balai Bahasa Provinsi Bali sampai dengan saat ini, seperti itu, Pak Sutrisna. Nah, itu berarti Bapak sudah pernah berada di 4 balai dan kantor, Pak, ya? Ya. Pertama Jawa Timur, kemudian Maluku, Papua, dan terakhir di Provinsi Bali. Mungkin Bapak bisa sedikit bercerita karakter atau perbedaan masing-masing balai itu, bagaimana, Pak? Kalau Balai Bahasa Provinsi Bali itu balai yang berdiri kurang lebih pada tahun 1999, ya, bersama dengan Balai Bahasa Papua dan balai-balai yang lain. Pokoknya selain Balai Bahasa Provinsi Bali, kemudian Balai Bahasa Provinsi Makassar dan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Bahasa Surabaya waktu itu berdiri sama dengan balai yang lain seperti Balai Bahasa Papua, terus kemudian Balai Bahasa Jawa Tengah, Balai Bahasa Jawa dan lain-lain. Ya, kemudian juga, disusun kemudian disusul oleh kantor bahasa seperti kantor bahasa Provinsi Maluku, kemudian ya, kantor bahasa Banten juga dan NTB lain-lain. juga dan NTB tidak. Kalau NTB sama dengan Balai Bahasa Jawa Timur, namun masih namanya kantor. Iya. Tapi statusnya masih kantor. Masih kantor seperti itu. Kemudian terkait dengan masalah perbedaan, ya tentu di setiap wilayah kan punya budaya sendiri-sendiri. Nah, misalkan Maluku dengan Papua tentu berbeda ya, karena budayanya juga berbeda-beda dan berlainan seperti itu. Kalau di Maluku kalau yang saya ketahui mereka itu senang
bernyanyi begitu. Jadi suaranya nyaring-nyaring. Iya, betul, Jadi betul, betul. banyak apa namanya penyanyi-penyanyi yang baik, yang bersuara baik itu Berasal dari sana, Maluku itu. dari Maluku ya. Eh, oleh karena itu di Maluku itu provinsinya punya slogan apa namanya ya, Maluku kota musik seperti itu. Ambon kota musik Iya, khususnya iya, ya. iya, Ambon kota musik, Ambon betul, kota betul. musik ya. Iya. Nah, kemudian kalau di Papua ada budaya yang saya sukai, itu budaya mob begitu. Apa itu, Ya, Pak? ya mob itu semacam kayak stand up komedi lah seperti itu. Iya, Jadi iya, iya, iya. semacam cerita berkelakar, terus kemudian yang bertujuan untuk menghilangkan apa namanya rasa lelah karena penat dengan pekerjaan-pekerjaan sepanjang itu. Jadi dengan mob itu apa namanya masyarakat akan tersegarkan, tercerahkan kembali seperti itu. Ya, kreativitas juga bisa tersalurkan di sana, Ya, Pak, betul, kreativitas itu yang saya sukai begitu. Seperti itu. Iya, iya, iya. Dan juga budaya bersastra masing-masing tempat itu kan berbeda-beda, Pak, ya. Ya, berbeda-beda. Ya, mungkin masing-masing tempat itu juga memiliki ciri khas sendiri dalam konteks sastra itu. Iya, ya kalau di wilayah timur terkait dengan masalah bahasa itu banyak ya. Jadi, Jumlah bahasa lokalnya, bahasa daerahnya banyak, Pak, ya. ya. Di Papua, terus kemudian di Maluku itu bahasanya kan ratusan ya, kayak seperti di Papua itu ketika saya bertugas di sana ada kurang lebih 400 bahasa lebih begitulah. Itu ada kemungkinan masih terus Bertambah lagi ya, ya. mengingat ada beberapa data kebahasaan yang memang belum diambil diungkap, ya. seperti Betul. itu. Jadi itulah perbedaan-perbedaan apa namanya antara di Papua, kemudian di Jawa, dan kemudian juga di Bali itu bahasanya. Tapi dari beragam bahasa yang banyak itu disatukan oleh bahasa Indonesia. Jadi yang mengikat apa namanya perbedaan-perbedaan dari apa namanya Aceh sampai dengan Papua itu bahasa Indonesia. Itu ya, yang bukan mengikat, ya, bukan etnis dan juga bukan budaya, tapi bahasa Indonesia yang mengikat. Betul. Nah, sekarang kita kembali ke kegiatan yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Balai Bahasa ini merupakan unit pelaksana teknis atau dalam bahasa lainnya mungkin cabang begitu, Pak, ya, dari Kementerian Pendidikan yang sekarang bernama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, yang saya sampaikan tadi juga salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa adalah pengembangan dan pembinaan bahasa. Hal ini tidak bisa kita lepaskan dari gerakan literasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Begitu kan, Pak, ya? Betul. Nah, kita sebagai bagian dari pemerintah juga sangat mendukung program itu. Bagaimana Bapak melihat ini? Betul, Pak Sutrisna. Jadi gerakan literasi, ya, program literasi itu termasuk program atau proyek yang sangat ambisius seperti itu di pemerintahan kita, Pak Man. Namun memasuki tahun ke-6 ya sejak dicanangkan atau sejak digulirkan sebagai tindak lanjut dari Permendikbud nomor 23 tahun 2015, gerakan literasi nasional atau sering kita sebut dengan GLN, gerakan GLN seperti GLN, itu belum menunjukkan hasil yang menggembirakan atau memuaskan seperti itu. Hal ini bisa kita buktikan bahwa berdasarkan survei PISA tahun 2019 posisinya masih berada di bawah, masih memprihatinkan seperti itu. Dan hal ini juga bisa menunjukkan kepada kita bahwa budaya literasi anak Indonesia masih rendah, ya, masih rendah seperti itu, ya. Dan ini anak-anak yang kita ini nanti akan menjadi
tidak hanya sekadar menjadi pemimpin bangsa ini, tetapi Betul. juga akan menjadi anak-anak bangsa yang kuat dalam sumber daya manusianya. Betul, Ya. betul. Nah, sekarang dari pandangan Bapak, apa yang menjadi kendala dari pelaksanaan GLN ini, Pak? Yang menjadi kendala sebetulnya banyak ya. Ada mungkin dalam kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa saja kaitannya. Yang pertama dari sisi hulunya, ya dari sisi hulunya atau tingkat hulunya terkait dengan masalah penyediaan bahan bacaan literasi ini. Kalau saya melihat baik di sekolah maupun di masyarakat, buku-buku yang tersedia ini masih sangat-sangat terbatas macam itu. Hal ini bisa kita lihat dan bisa kita amati di sekolah-sekolah. Ya memang perpustakaannya Masih kurang, sangat-sangat terbatas, dan ini menjadi persoalan, menjadi masalah, dan itu selama ini dijadikan sebagai salah satu biang keladi rendahnya membaca siswa semacam itu. Ya di samping itu buku-buku yang tersedia kalau toh ini masalah yang kedua ya, yang kedua. Kalau toh buku itu tersedia di dalam masyarakat, kemudian juga di sekolah, masalahnya adalah buku yang tersedia itu kurang tepat, kurang sesuai. Sesuai ya. Bukan cerita-cerita yang menarik seperti itu, dan buku-buku yang tersedia itu lebih banyak ditulis dalam perspektif orang dewasa begitu. Padahal itu harusnya bacaan untuk anak-anak begitu, ya, Pak ya. Untuk anak-anak. Dan inilah yang sebetulnya perlu kita perbaiki, kita benahi semacam itu, Pak Man. Sebetulnya Badan Bahasa sudah sejak tahun 2015 secara resmi telah melaksanakan program penyediaan bahan bacaan literasi bagi masyarakat. Sejak tahun 2016 Badan Bahasa telah menyusun sejumlah kurang lebih 748 judul buku bahan bacaan literasi, dan itu sudah dikembangkan dan sudah diadaptasi dalam bentuk komik, dalam bentuk buku suara, dan dalam bentuk digital begitu, dengan rincian 361 buku itu sudah diadaptasi dalam buku digital. Terus kemudian 60 buku itu diadaptasi dalam bentuk komik, dan 13 buku itu diadaptasi dalam bentuk buku suara bagi kaum disabilitas. Dan buku-buku seperti inilah yang saya pikir perlu dikembangkan lebih lanjut. Dan tampaknya juga Badan Bahasa dalam Renstra tahun 2020 sampai dengan 2024 juga masih melanjutkan program ini. Dan tahun 2001 sudah fokus ya, sudah berkonsentrasi pada buku-buku, penyediaan buku-buku bagi anak-anak PAUD dan anak-anak SD seperti itu. Kalau buku yang diterbit tadi Bapak sampaikan bahwa tahun ini berfokus pada buku-buku untuk bacaan anak siswa SD dan PAUD. Kalau yang sebelumnya yang sudah diterbitkan atau dibuat oleh Badan Bahasa itu juga sudah disesuaikan sesuai umur itu ya Pak ya? Ya, sebetulnya ada beberapa yang sudah disesuaikan. Ya, ini mungkin ke depan perlu terus dikembangkan, ditingkatkan, termasuk juga tema-temanya, Mas Man. Jadi tema-temanya saya pikir juga bisa dikembangkan, diselaraskan dengan tema-tema buku pelajaran yang ada di sekolah, sehingga buku itu bisa bisa berintegrasi dengan pelajaran di sekolah begitu Pak ya? Betul, sehingga itu akan dianggap penting bagi siswa. Kalau sudah dianggap penting, tentu
siswa juga akan tertarik, termotivasi untuk membaca. Dan saya yakin dengan tersedianya buku-buku yang memiliki karakter seperti itu akan memotivasi anak untuk gemar membaca, akan gemar membaca seperti itu. Dan tentu kecakapan literasi ke depan lambat laun akan berangsur-angsur membaik seperti itu, Pak Man. Nah, tadi Bapak sampaikan itu masalah yang kita lihat dari sisi hulunya. Iya, sisi hulunya. Sekarang kalau dari sisi hilirnya, kendala apa saja yang bisa Bapak lihat? Ada dua hal nih yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan kendala yang menjadi persoalan yang saya pikir perlu kita pikirkan bersama, perlu kita benahi bersama. Yang pertama berkaitan dengan monitoring dan evaluasi serta pendampingan program literasi, khususnya kaitannya dengan bimbingan teknis bagi guru yang berkaitan dengan calon literasi seperti itu. Jadi bimbingan teknis Pak, calon literasi bagi guru dan juga masyarakat itu perlu diperbaiki, perlu diperbaiki ya semacam itu. Yang terjadi selama ini kan monitoring dan evaluasi serta pendampingan itu belum dilakukan sepenuhnya. Ini yang dilakukan oleh kawan-kawan balai, termasuk juga mungkin instansi yang lain atau UPT yang lain, itu belum maksimal begitu. Yang terjadi selama ini begitu program Big Tech calon fasilitator literasi ini dilaksanakan, pelibatan pengawas itu dianggap sudah selesai, dan kemudian program itu diserahkan kepada sekolah dan masyarakat. Dan ini tentu akan membuat guru-guru dan para penggerak literasi di masyarakat akan kebingungan semacam itu. Bingung tentu ya, karena program tidak ada pendampingan, tidak ada pendampingan sama sekali seperti itu. Jadi memang perlu terus didampingi sebetulnya itu. Jangan kemudian kita biarkan, kita serahkan kepada sekolah. Nah, ini yang akan terjadi, nanti program akan mandek. Ya, kayak bagaikan hangat-hangat tai ayam begitu. Ya, Kepala Badan sering menyampaikan terkait dengan hal itu, jangan sampai hal ini dilakukan dengan gaya hit run run. Sekali pukul kemudian lari seperti yang peragakan oleh aktor Chuck Norris itu. Dan peragaan semacam ini saya pikir tidak tepat dalam pengembangan program literasi, karena pengembangan program literasi dalam rangka meningkatkan kecakapan literasi itu butuh waktu dan perlu kesabaran dan ketelatenan semacam itu. Mengapa ini perlu ketelatenan dan kesabaran? Tentu karena yang namanya literasi itu investasi jangka panjang, investasi jangka panjang, tidak bisa kita nikmati mungkin 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, ini puluhan tahun ya. Kalau kita melihat negara-negara maju seperti Amerika, Finlandia, terus kemudian juga Singapura, itu menikmati hasil investasi literasi itu setelah lebih dari 10 tahun melakukan perubahan-perubahan, perbaikan mulai dari hulu sampai dengan hilir. Seperti itu, Mas Man. Ini yang pertama persoalan yang saya pikir perlu juga menjadi pemikiran bersama untuk kita perbaiki, perlu kita benahi. Kemudian yang kedua terkait dengan keterlibatan para pemangku kepentingan pendidikan khususnya. Jadi yang terjadi selama ini, para pemangku kepentingan pendidikan ini tidak terlibat secara penuh. Mereka tidak
sudah berkolaborasi, bersinergi dengan baik. Yang terjadi selama ini kan berjalan sendiri-sendiri, padahal yang namanya program literasi itu program bersama yang harus dilakukan, tanggung jawab bersama yang harus dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan pendidikan di negeri ini. Apabila para pemangku kepentingan pendidikan, misalkan dinas pendidikan, kemudian pengawas, kepala sekolah, guru itu terlibat dan bekerja dalam tugas masing-masing sesuai dengan porsinya, insya Allah akan terjadi perubahan-perubahan yang tentu menggembirakan semacam itu. Sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Ya betul, itu dua hal yang saya pikir perlu dipikirkan dan perlu dibenahi dalam rangka untuk memperbaiki program literasi. Yang pertama tadi berkaitan dengan pendampingan, monitoring, evaluasi dan pendampingan, kemudian yang ada kolaborasi di antara para pemangku kepentingan pendidikan khususnya semacam itu, Pak. Nah, tadi Bapak menyampaikan dari sisi orang atas begitu, orang dewasanya. Kemudian dari sisi anak-anaknya, si pelaksana literasi itu, kalau Bapak melihat budaya literasi pada anak-anak kita saat ini bagaimana, Pak? Kalau budaya saat ini ada beberapa sekolah yang memang sudah menerapkan budaya literasi dengan baik, mulai dari pembiasaan membaca buku sebelum pelajaran dimulai, 15 menit sebelum pelajaran dimulai, kemudian juga sudah dikembangkan dengan mengintegrasikan dengan mata pelajaran. Ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa sekolah, dan ini kalau kita kita dampingi dan bisa berlanjut terus menerus, itu akan baik dan hasilnya juga nanti akan menggembirakan. Jadi memang kondisi sebagian sudah bisa melaksanakan dengan baik, mulai dari mungkin membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, terus kemudian ada yang sudah mencoba untuk mengintegrasikan literasi sebagai pendekatan dalam pembelajaran. Ini sudah ada beberapa yang saya lihat, tapi belum semuanya, dan kami dari Balai Bahasa berkeinginan untuk menindaklanjuti, terus kemudian juga memantau, dan sebisa mungkin juga akan kita dampingi sehingga mereka bisa menjadi sekolah model dan sekolah model inilah yang nanti bisa kita kita pegang terus, kita awasi, dan bisa nanti akan kita jadikan pusat diseminasi terkait dengan integrasi literasi, dan ini nanti akan kita kembangkan terus, tidak hanya di beberapa kabupaten di Bali, tetapi akan kita kembangkan ke kabupaten-kabupaten yang lain, dan tidak menuntut kemudian bisa direplikasi ke tingkat nasional seperti itu, Pak. Bisa ini berkembang menjadi program nasional begitu, Pak ya? Betul, Pak Man. Nah, kalau melihat dari kondisi saat ini, kemudian melihat dari usaha pemerintah untuk menggalakkan gerakan literasi nasional, menurut pandangan Bapak, ke depannya bagaimana program ini? Apakah ini akan berhasil atau bagaimana? Ya tentu kalau program mulai dari hulu sampai dengan hilir itu bisa dilaksanakan dengan baik, ya perbaikan itu bisa dilaksanakan dengan baik, tentu ke depan tingkat literasi atau indeks literasi nasional kita akan meningkat. Ya, kaitannya dengan itu tadi, Mas, integrasi literasi yang sudah kita diseminasikan ke 3 kabupaten di Provinsi Bali ini, dan itu nanti setelah kita setelah kita canangkan, rencana akan kita kembangkan, dan kita akan membuat sekolah model tadi, ya, dengan mengintegrasikan literasi semacam itu. Nah, ini nanti ke depan kita tetap harus terus bekerja sama dengan pemerintah
daerah, dalam hal ini dinas pendidikan, para pengawas, kemudian kepala sekolah dan guru. Ya, iya. tadi sudah saya sampaikan bahwa apabila dinas pendidikan, kemudian kepala sekolah, terus kemudian pengawas dan guru itu terlibat dan bekerja dalam tugas masing-masing sesuai dengan porsinya, tentu ke depan saya seyakin-yakinnya indeks literasi masyarakat kita itu akan meningkat semacam itu. Nah, sekarang pesan Bapak mungkin kepada anak-anak dulu, kemudian kepada masyarakat secara umum, kemudian untuk pemangku kepentingan supaya gerakan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Program-program yang sudah digulirkan oleh pemerintah, misalkan 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai, ini saya pikir program yang sangat bagus dan perlu terus diupayakan oleh sekolah ya, sehingga anak-anak ini terdorong untuk terbiasa membaca. Ya, tentu guru harus mendampingi begitu, jadi jangan sampai anak dibiarkan ketika mereka membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, guru abai, ya ini tentu tidak efektif. Jadi betul. Mereka membaca tentu juga harus ditampingi, diberi motivasi, diarahkan ini anak mau seperti apa. Ya, yang terjadi selama ini kan ketika guru meminta siswa untuk membaca, ya kemudian dibiarkan saja begitu. Ya, dibiarkan mau membaca apa tapi tidak didampingi, tidak diarahkan, tidak dimotivasi. Ya, tentu ini tidak efektif. Ini yang banyak terjadi ketika saya banyak bertanya kepada guru yang bersangkutan seperti itu. Tapi juga tidak semuanya. Ada yang sudah beberapa sekolah sudah melaksanakan dengan baik, hanya perlu terus didampingi, perlu perlu dimotivasi, termasuk perlu juga dievaluasi, Mas Man. Ya, betul, ini betul. Tadi saya sudah sampaikan di depan itu, evaluasi, monitoring dan pendampingan itu masih lemah dalam hal ini, begitu. Ya, seperti itu, Pak Man. Iya, jadi bisa kita simpulkan bahwa kunci keberhasilan gerakan literasi nasional ini adalah kolaborasi, baik itu dari pemerintah dengan masyarakat yang meliputi orang tua dan anak. Jika kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik, tentu apa yang diharapkan bisa tercapai, begitu ya Pak ya? Iya, ya tentu di sini orang tua juga harus mendukung ketika sekolah sudah melaksanakan gerakan literasi dengan baik, tentu juga pihak sekolah bisa mengomunikasikan dengan pihak orang tua, sehingga antara program yang ada di sekolah kemudian nanti bisa dikembangkan, kemudian dibiasakan di dalam keluarga. Di rumah. Ya, jadi memang apapun antara pihak sekolah kemudian pihak keluarga harus membahu terkait dengan masalah program literasi. Yang digulirkan oleh pemerintah. Iya, Pak Toha, menarik sekali pembahasan kita. Kalau sudah berbicara tentang literasi, sangat banyak yang bisa kita ulas di sini. Namun karena kita dibatasi oleh waktu, jadi pembahasan kita sampai di sini. Namun sebelum kita akhiri, mungkin Pak Toha bisa menyampaikan satu pernyataan penutup. Baik, Mas Man. Dalam penutup ini saya akan menyampaikan pernyataan apabila program literasi mulai dari hulu sampai dengan hilirnya ini dilakukan dengan baik, dipantau dengan baik, dievaluasi juga dengan baik, tentu saya seyakin-yakinnya program gerakan literasi, indeks literasinya juga akan
akan terus meningkat. Ya, setidaknya berangsur-angsur membaik ya. Ya, tentu juga akan meningkat ya, mengingat bahwa tadi pada awal diskusi dalam forum ini saya sampaikan bahwa budaya literasi masyarakat kita masih rendah, dan posisi ini dimulai pada tahun 1997 sampai dengan sekarang. Posisinya ini masih memprihatinkan, masih tetap ya. Ini kalau dalam bahasa agama, hari yang lalu, masa yang lalu sama dengan masa sekarang atau saat ini orang-orang yang merugi ya. Setidaknya saya sampaikan terkait dengan masalah pembenahan, perbaikan itu perlu diperhatikan. Lambat laun kita berjalan, namun pasti mulai dari hulu sampai dengan hilir, ini nanti insya Allah akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat berarti dalam pergerakan literasi nasional ini. Oke. Baik, Pak Toha, terima kasih banyak. Sudah banyak yang Bapak sampaikan, tadi sudah disampaikan harapannya seperti apa, kemudian kondisi saat ini seperti apa, dan semoga apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat untuk sahabat bahasa. Ya. Baik Pak Toha, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, kita bertemu lagi nanti di kesempatan yang lain dengan tema yang lain, tema juga yang berbeda juga. Itu. Ya, baik. Terima kasih Pak ya, Toha. Sama-sama Pak. Baik sahabat bahasa, demikian tadi diskusi saya bersama Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, Bapak Toha Masum. Semoga apa yang kami diskusikan bermanfaat untuk sahabat bahasa, dan kita bertemu lagi dalam program Bincang Bahasa dan Sastra selanjutnya. Salam bahasa. Ya, salam literasi.